Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Taufikul Hadi dengan NIM 302020000134 dan teman Saya Edi Puji Laksono dengan NIM 3020200060. di sini kami akan mempresentasikan eh, UTS perencanaan struktur jembatan yang akan kami bacakan selanjutnya. Eh, untuk yang pertama, permodelan jembatan menggunakan program SAP 2000. Perencanaan jembatan beton dengan bentang 55 m dengan menggunakan SHP 2000. Yang pertama, model struktur jembatan. Kedua, preliminary design. Untuk yang ketiga, pembebanan, analisa struktur, dan desain struktur atas dan bawah jembatan. Untuk permodelan struktur jembatan SAP 2000 kami sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, preliminary design struktur jembatan. Jembatan beban ini menggunakan bahan beton bertulang dan baja. Untuk spesifikasi jembatan adalah sebagai berikut. Untuk yang A, panjang eh, bentang jembatan dari kami 55 meter. Untuk kemudian lebar eh, total jembatan 13 meter, tinggi jembatan 8 meter, lebar trotoar eh, 1 meter kali 2, tebal trotoar 30 cm, tebal pelat 20 cm. Untuk gelagar atas, kami menggunakan baja HWF 400 kali 400 kali 13 kali 21. Untuk gelagar bawah tengah, kami menggunakan baja HWF 300 kali 300 kali 10 kali 15. Untuk gelagar bawah, kami menggunakan baja HWF 1000 kali 400 kali 16 kali 29. Untuk mutu beton kami sendiri menggunakan FC 30 MPa. Mutu baja menggunakan baja BJ 57 dan untuk konstruksi bawah kami menggunakan pondasi roll dan jepit. Material properti. Untuk di SAP kami sendiri untuk perancangan jembatannya menggunakan material plat beton FC 30 MPa dan menggunakan mutu baja 57. Untuk frame sectionnya sendiri, eh, balok gelagar atas HWF 400 kali 400 kali 13 kali 21. Dan balok gelagar bawah tengah menggunakan HWF 300 kali 300 kali 10 kali 15. Dan untuk eh, balok ikatan angin atas L menggunakan 130 kali 130 kali 9 kali 9. Dan untuk balok ikatan angin bawah L menggunakan 150 kali 150 kali 12 kali 12. Untuk selanjutnya akan bacakan sama teman saya. Beban mati jembatan. Satu, beban sendiri untuk struktur jembatan dengan nilai FC 30 MPa dan BC 2,45 ton. Dua, beban mati tambahan MA atau ADL. A. Pada perkerasan jalan. Aspal satu lapis tebal 4 cm atau 0,04 mm. Baja 22 kN per mpp. Maka didapat beban 2 kali 0,04 dikali 22 dengan hasil 1,76 kilonewton meter persegi. B. Pada jalan trotoar. Trotoar beton
dengan tebal 0,20 meter, BC 24 kilonewton per meter kubik, maka didapat beban 0,20 dikali 24 kilonewton per meter kubik dengan hasil 4,8 kilonewton per meter persegi. Rolling pipa 3 baris BC 0,07 kilonewton per meter, maka didapat beban 0,07 dikali 3 baris sama dengan 0,21 kilonewton per meter. C. Beban genangan. Pada jalan dan trotoar tebal 0,05 meter, BC 10 kilonewton per meter kubik, maka didapat beban 0,05 meter dikali 10 kilonewton per meter kubik sama dengan 0,5 kilonewton per meter persegi. 3. Beban hidup. A. Beban lajur. Beban terbagi rata atau BTR untuk Q sama dengan 9 kPa, untuk L kurang dari sama dengan 30 meter. Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L, kPa kurang dari 30 meter. Maka beban lajur atau D jembatan bentang 55 meter menggunakan metode inversi, yaitu Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per 55 kPa, yaitu Q sama dengan 6,9 kPa sama dengan 6,9 kilonewton per meter persegi. Beban truk. Pengaruh beban truk dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD bentang jembatan 55 meter, maka beban BGT yaitu 49 ditambah 49 dikali 40% sama dengan 68,6 kilonewton per meter, atau pengaruh beban terdistribusi D dan beban garis KEL dikalikan FBD beban truk gandar depan sama dengan 25 ditambah 25 dikali 40% sama dengan 35 gandar belakang dan tengah sama dengan 112,5 ditambah 112,5 dikali 40% dengan hasil 157,5. C. Beban pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa atau 5 kilonewton per meter persegi. 4. Gaya rem atau TB. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau diambil beban gandar terbesar yaitu 225 dikali 25% sama dengan 56,25 kilonewton. 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 5% dikali 500 kilonewton plus 7,2 kilonewton per meter persegi dikali 55 meter dikali 13 dengan hasil 5% dikali 3.740 sama dengan 187 kilonewton. Jumlah gelagar sama dengan 11. Gaya rem pada gelagar sama dengan 187 dibagi 11 yaitu 17 kilonewton. Jumlah join pada setiap gelagar 7. Untuk gaya rem pada join 17 dibagi 7 yaitu 2,43 kilonewton.
Untuk beban angin, yang pertama beban angin horizontal dengan rumus seperti gambar berikut. Untuk F0 sama dengan 19,3 km per jam, FB sama dengan 126 km per jam, F10, P10 sama dengan 126 km per jam. Z0 yaitu 1500 mm, Z sama dengan 10.000, PDZ sama dengan 2,5 dikali 19,3 dikali 126 per 126, ln 10.000 per 1.500 sama dengan 91.536. Yang kedua, beban angin pada struktur. Rumus seperti gambar berikut. Untuk angin tekan, V di Z sama dengan 91,536. Untuk PB 0,0024, VB sama dengan 126 dalam kurung asumsi angin tinggi, PD sama dengan 0,0012 kN per milimeter atau 12 kN per meter. Beban angin tekan sama dengan EWS kali L sama dengan 12 dikali 50 sama dengan 600 kN. Untuk join sama dengan 21. Beban angin pada join 600 per 21 sama dengan 28,57 kN. Untuk angin hisap, PDZ sama dengan 91,536, PP sama dengan 0,0012, VB sama dengan 126, asumsi angin tinggi, PD sama dengan 0,006 kN per milimeter atau 6 kN per meter. Beban angin hisap yaitu EWS kali L sama dengan 6 kali 50 sama dengan 300 kN. Untuk join 21, beban angin pada join 300 per 21 yaitu 14,29 kN. Untuk beban gempa terdapat pada gambar berikut. Untuk hasil analisa struktur dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kurang lebih sekian presentasi dari kami. Untuk kesalahan baik dalam penyampaian ataupun tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.